Filsafat Ilmu kelas Y2F ingin memperkenalkan diri. Saya Nisa Apriliana Saputri dengan NPM 20200 15600 663. Nama saya Fazli Firdatrianto. Hai, perkenalkan nama saya Erni Susulawati. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani Putri. Hai, nama saya Dinantalia. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan antologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu kita membahas tentang yang pertama, hakikat ontologi, hakikat epistemologi, dan hakikat aksiologi. Yang pertama, kita terangkan adalah hakikat ontologi. Hakikat ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1636 Masehi. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Istilah menurut bahasa, ontologi ialah berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang artinya ada dan logos yang artinya ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Dalam persoalan ontologi, orang menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerangi hakikat dari segala yang ada ini. Pertama kali, orang dihadapkan pada adanya dua macam kenyataan. Yang pertama, kenyataan yang berupa materi, yaitu maksudnya kebenaran. Dan kedua, kenyataan yang berupa rohani, maksudnya itu kejiwaan. Menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Selanjutnya yaitu hakikat epistemologi. Istilah epistemologi pertama kali digunakan oleh J.F. Ferrier pada tahun 1854 untuk membedakannya dengan cabang filsafat lainnya yaitu ontologi dan aksiologi. Secara kebahasaan, istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme dan logos. Jika kata pertama yang disebutkan berarti pengetahuan atau knowledge dan kata belakangnya berarti ilmu atau teori. Jadi, menurut kebahasan epistemologi dapat dimengerti sebagai teori pengetahuan. Lalu secara spesifik, epistemologi berhubungan dengan karakter, sumber, batasan, dan validitas pengetahuan. Dari sudut pandang epistemologi, segala sesuatu yang kita klaim kita ketahui, apakah dalam bidang sains, sejarah, maupun fenomena kehidupan sehari-hari akan kecil nilainya jika kita tidak mampu mendukung pengetahuan kita secara argumentatif. Epistemologi atau filsafat pengetahuan pada dasarnya juga merupakan suatu upaya rasional untuk menimbang dan menentukan nilai kognitif, pengalaman manusia dalam interaksi dengan diri, lingkungan sosial, dan juga alam sekitarnya. Maka dari itu, epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Evaluatif berarti bersifat menilai. Ia menilai apakah suatu keyakinan, sikap atau pernyataan pendapat, serta teori pengetahuan dapat dibenarkan, dijamin kebenarannya, atau memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara nalar. Normatif berarti menemukan norma atau tolak ukur, dalam hal ini tolak ukur kenalaran bagi kebenaran pengetahuan. Selanjutnya akan membahas tentang hakikat aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksios, yang berarti nilai, dan logos berarti teori. Aksiologi bermakna teori tentang nilai suatu pemikiran filsafat. Aksiologi membahas standar sesuatu itu atau tidaknya. Nilai pada hakikatnya adalah aksiologi ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai.
Ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia. Kalau kita bisa memanfaatkannya dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik pula. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih itu dimanfaatkan di jalan yang tidak benar. Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai dan kegunaan ilmu. Ilmu itu tidak bebas nilai, artinya pada tahap-tahap tertentu, kadang ilmu itu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral masyarakat. Sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat, yaitu dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya yang dapat menimbulkan berbagai bencana. Objek formal dan material. Ada dua macam objek dalam ilmu filsafat, yaitu yang pertama, objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang realitasnya ada, baik itu terlihat langsung oleh mata ataupun sesuatu yang tidak terlihat langsung. Sedangkan objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri, ataupun perspektif yang digunakan seseorang untuk memahami dan mengetahui objek material. Untuk dapat membedakan satu ilmu dengan ilmu yang lain, terletak pada segi objek formalnya. Objek formal dari suatu ilmu tercermin dalam definisi atau batasan dari ilmu yang bersangkutan. Pada dasarnya, setiap ilmu memiliki dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah suatu hal yang dijadikan sasaran penyelidikan, sedangkan objek formal adalah metode untuk memahami objek material. Yang selanjutnya kita bahas yaitu implikasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam dunia pendidikan. Implikasi ontologi. Implikasi pandangan ontologi dalam dunia pendidikan Islam adalah bahwa dunia pengalaman manusia, termasuk peserta didik yang harus memperkaya kepribadian bukanlah hanya dalam raga dan isinya dalam arti pengalaman sehari-hari, melainkan sebagai sesuatu yang tak terbatas, realitas fisik, spiritual, yang tetap dan yang berubah-ubah atau dinamis. Selanjutnya, implikasi epistemologi. Epistemologi Islam bukan hanya berdasarkan pada akal, indera, tetapi juga wahyu. Selanjutnya, pengetahuan dalam ajaran Islam adalah pengetahuan yang diperoleh dari kajian atau interpretasi manusia terhadap ayat-ayat Tuhan, baik kauliyah ataupun kauniyah. Contohnya, metode yang digunakan dalam memperoleh ilmu pengetahuan seperti akal, indera, dan harus didasarkan pada konsep syukur nikmat, yaitu menggunakan akal dan hati sesuai dengan petunjuk ilahi untuk memperoleh ilmu pengetahuan dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, bukan untuk semakin menjauhkan diri dari Allah. Selanjutnya yang terakhir, implikasi aksiologi. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membinakannya dalam kepribadian anak didik. Memang, untuk menjelaskan apakah yang baik itu benar atau buruk dan jahat bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi baik, benar, indah, dan buruk dalam arti mendalam dimaksudkan untuk membina kepribadian ideal anak. Jelas merupakan tugas utama dalam pendidikan. Kesimpulan. Berdasarkan makalah yang dibuat oleh kelompok 2 yang berjudul Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi, dapat disimpulkan bahwa ontologi atau teori hakikat membahas tentang hakikat segala sesuatu yang melahirkan pengetahuan.
apa objek yang kita kaji, bagaimana wujudnya yang hakiki, dan hubungan dengan daya pikir. Epistemologi atau teori pengetahuan membahas tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan, bagaimana kita bisa tahu dan dapat membedakan dengan yang lain. Aksiologi atau teori nilai membahas tentang guna pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.